Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua mempunyai adat istiadat dari leluhur yang sampai sekarang masih dilestarikan, dan itu sangat sulit dihilangkan bagi orang tua-tua. Bagi kaum muda, adat istiadat tidak dijalankan lagi dengan tepat. Semua ini karena pergeseran nilai. Seringkali sopan santun saja bagi anak muda tak diperhatikan lagi. Bahkan mengatakan kuno, ketinggalan zaman. Memang
Sering kita tidak mengerti tindakan-tindakan orang beriman yang juga masih melakukan hal-hal di luar perintah Tuhan, karena berpegang pada adat istiadat. Misalnya, tidak boleh pergi pada perhitungan hari meninggalnya salah satu leluhur, meski perginya itu untuk menengok atau menolong orang sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam ajaran Yesus tak ada hari yang dipantangkan, tak ada perbuatan yang dilarang kecuali melawan Tuhan. Maka ketika ahli Taurat dan kaum Farisi mempertanyakan perbuatan para murid yang tidak melaksanakan adat istiadat nenek moyang, dijawab dengan nubuat Yesaya, nabi yang mereka percaya dan mereka hormati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dengan jawaban ini, Yesus mau mengingatkan bangsa Israel bahwa sebagai orang yang percaya kepada Allah harus mengutamakan perintah Allah daripada perintah manusia. Apalagi bila perintah itu tidak membawa manusia lebih dekat dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga bagi kita sekarang, peraturan, perintah, adat istiadat yang kita buat sendiri, ataupun gereja harus membawa umat semakin dekat dan pantas di hadapan Tuhan, yang juga semakin dekat dan mesra dengan sesama. Kita tidak meninggalkan adat istiadat, tetapi kita harus mengutamakan perintah Tuhan, karena itulah yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Bapa yang terkasih, hapuskanlah segala ketidakjujuran dan ketidakterbukaan hati kami terhadap Engkau dan sesama, agar hidup ini kami dapat mengisinya dengan semangat hidup yang dijiwai oleh nasihat-Mu. Satukan hati kami untuk persaudaraan yang sejati. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.